Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku RPL baik kelas 10 RPL 1 maupun kelas 10 RPL 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat USB atau membuat flash disk yang isinya adalah sebuah installer Windows. Tujuannya adalah flash disk ini atau USB drive ini kita akan gunakan untuk install operating system pada sebuah perangkat PC atau laptop yang non-OS atau mungkin laptop yang baru yang tanpa ada Windows-nya atau tanpa ada operating systemnya, atau flash disk USB Windows ini kita akan gunakan untuk install, misalnya laptop kita bermasalah, kita akan install ulang, maka kita perlu yang namanya USB flash disk yang isinya adalah Windows atau operating Windows. Persiapannya adalah pastikan kita sudah install aplikasi Rufus ya. Pada kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi namanya Rufus. Ini open source, dapat kita download, kita ketik aja di Google Rufus, kita enter, nanti akan diarahkan menuju ke halaman Rufus. Kita bisa download untuk versi yang terakhir. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan Rufus yang sudah ada di laptop Bapak Jamil atau di laptop saya, yaitu versi 3.8. Itu persyaratan yang pertama. Kita punya aplikasi namanya Rufus 3.8 atau di atasnya sesuai versi yang terbaru, atau mungkin di bawahnya juga tidak masalah. Rufus 3.5 ke atas insya Allah sudah stabil. Yang kedua adalah kita harus punya file namanya file operating system ya. Saya sudah punya beberapa file operating system atau OS Windows mulai dari Windows 10 berbagai macam jenis, ada yang enterprise, ada yang profesional, ada yang business edition, ataupun Windows 7 kalau kita masih suka atau masih cinta dengan Windows 7 ya, yang nggak mau move on menuju Windows 10 juga saya punya. Windows 8 ya saya juga ada, ataupun Windows Server. Ini semuanya adalah jenis-jenis operating system keluaran Windows. Kita bisa download Windows ini di situs resminya ya, di Microsoft. Untuk saat kali ini kita yang free dulu ya, kita tidak usah membeli license, artian kita ambil aja yang free license lah, tanpa lisensi. Atau kita bisa mengambil dari blog-blognya anak-anak RPL atau anak-anak TKJ yang banyak sekali di internet, yang biasanya sudah ngasih link-link untuk operating system Windows. Tapi biasanya ada part ya, dibuat part-part. Ada yang part 1, part 2, part 3, nanti filenya kita gabung lagi, kita ekstrak jadikan satu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ulangi lagi bahwa kita butuh satu adalah sebuah Rufus 3.8 dan sebuah file image atau ISO ya, disk image. Kalau masih WinRAR nanti bisa kita ekstrak, yang berisi tentang operating system. Oke, ini file image operating system Windows yang mungkin agak lama, 1 tahunan yang lalu, tapi tidak masalah untuk latihan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat file Rufus? Siapkan satu buah flash disk kosong ya, sekitar ya kapasitasnya kecil aja lah, 8 GB atau mungkin 4 GB cukup. Ya, kita masukkan flash disk kosong itu, kemudian kita masukkan ke laptop ya, maksudnya ya kita tancapkan di laptop sehingga flash disk itu terdeteksi ya. Nah, di sini saya punya USB drive flash disk 8 GB, sama ini saya punya disk eksternal saya pasang di sini. Tadi yang berisi file image-nya, yaitu file sumber downloadan operating system Windows.
Oke, kita buka aplikasi Rufus. Oke, ini adalah aplikasi Rufus, ya. Nah, di sini adalah terdeteksi flash disk yang saya gunakan adalah flash disk dengan kapasitas 8 GB. Cuma di sini tertulis 7,8. Oke. Kemudian saya akan pilih boot selection-nya atau sumber image-nya ISO, saya pilih select. Kemudian saya menuju ke tempat penyimpanan saya yang berisi tentang file image Windows atau sumber Windows-nya atau sumber instalasi Windows-nya. Nah, di sini ada juga kita bisa melihat kapasitasnya ya. Ternyata sebuah file installer yang image itu sekitar hampir 4, 3,8, 3,6. Pada kesempatan kali ini misalnya saya ingin membuat bootable, USB bootable atau USB installer untuk Windows 7. Ya, misalnya Windows 7 saya. Windows 7 saya pakai yang all-in-one lah, yang ada 86 bit ataupun 64 bit. Kalau 64 bit ini biasanya untuk performa komputer yang spek tinggi ya. Kalau yang 8 bit nanti biasanya diinstalkan pada laptop atau komputer dengan performa yang rendah atau prosesornya belum bisa mendukung teknologi 8 bit, maka kita harus install yang 86 bit. Oke, misalnya saya ambil yang di sini yang all-in-one ya, baik 8 bit maupun 64 bit. Kita open. Kemudian partition schemes di sini anak-anakku semua ada dua tipe, yaitu MBR atau GBT. Kalau untuk laptop-laptop sekarang sih partisinya GBT. Ya, kebanyakan menggunakan UEFI dan Legacy ya, sehingga kita bisa pilih GBT. Namun untuk yang umum, untuk keperluan misalnya laptop-laptop yang agak versi terdahulu yang teknologinya masih partisinya MBR, biasanya saya menggunakan MBR. Kalau untuk PC-PC yang bisa dual sistem baik Legacy maupun UEFI, itu sih tidak masalah pakai yang MBR karena dua-duanya nanti terdeteksi. Intinya nanti kita bisa sesuai dengan keperluan, apakah GBT ataukah MBR. Kalau tidak bisa MBR nanti buatnya GBT. Kalau dibuat GBT nggak bisa, buatnya MBR. Tetapi saya sering menggunakan MBR dan bisa saya gunakan untuk PC atau laptop baik yang BIOS-nya itu Legacy maupun BIOS-nya UEFI. Ini semuanya bisa. Oke, kemudian ini standar aja, tidak perlu kita ubah apa-apa. Kemudian kita klik start. Ada keterangan data yang ada di flash disk itu akan semuanya hilang ya, ke format karena kita isi dengan murni file bootable Windows installer ya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Windows 7. Kemudian saya OK. Oke, bisa kita perhatikan di bawah ini. Nah, ini adalah proses pengkopian ya, dari file ISO atau file image menuju ke flash disk bootable Windows kita. Ini kita tunggu sampai semuanya berjalan 100% ya. Sabar karena biasanya memerlukan waktu. Ada yang sekitar 10 menit, ada yang 15 menit. Tergantung laptopnya yang kita gunakan untuk membuat bootable ini. Tergantung RAM-nya juga ya. Intinya adalah sabar, nunggu proses sampai prosesnya berhasil sampai 100%. Oke, ini masih 89,7%, sebentar lagi akan 100%, kita tunggu sampai 100% ya, harus sabar. Anak-anakku semua, ini adalah website resminya Rufus, rufus.ie. Anak-anakku semua nanti bisa download software aplikasinya Rufus ini.
Ya, di sini di-download. Ternyata versi yang terbaru adalah versi 3.11. Tadi kan yang Pak Guru aplikasi yang ada di laptop Pak Guru tadi versi 3.11. Oke. Nanti anak-anakku semua tidak harus sama dengan softwarenya Pak Guru ya. Bisa download pakai misalnya ingin membuat bootable ya. Misalnya ingin membuat bootable, kemudian kalian punya flash disk kosong, nanti bisa dicoba. Nah, ini pelajaran kali ini sifatnya adalah informasi terlebih dahulu, karena untuk install ulang atau install OS operating system Windows, syaratnya kita adalah punya yang namanya USB bootable ya. Cara membuat USB bootable salah satunya adalah dengan menggunakan Rufus. Aplikasi Rufus ya, software Rufus. Software yang terbaru adalah 3.11. Kemudian untuk file ISO-nya, anak-anakku semua bisa download dari Microsoft langsung juga bisa. Di sini tersedia mulai dari Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan sebagainya. Atau terkadang saya suka dari website downloadh.com. Nah, di sini biasanya lengkap. Saya lebih suka pakai ini terkadang. Di sini mulai dari ya yang versi bisnis ya, versi konsumen, baik yang 86 bit atau yang 64 bit semuanya ada. Cuma di sini dipecah ya, dibagi menjadi 3 bagian, 41, 42 dan 43. Kita bisa download dengan menggunakan Internet Download Manager. Biasanya seperti itu yang saya lakukan. Kita kembali ke Rufus. Lihat di sini 95,8% ya, hampir selesai, Nah, ini sudah ada keterangan ready, artinya siap. Proses pengkopian file ISO menjadi bootable USB flash disk sudah berhasil, artinya USB flash disk kita bisa gunakan untuk install operating system Windows ya. Sekian informasi dari saya mengenai bagaimana cara membuat bootable USB flash disk untuk install Windows. Pada kesempatan lain kita akan praktekkan bagaimana cara install Windows ya, atau install ulang operating system Windows pada perangkat baru kita, atau pada laptop atau pada PC yang misalnya kena virus harus kita install ulang. Sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.